Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Selasa, tanggal 10 September 2024. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Heraklius bertanya, adakah yang murtad? Saya ulangi. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema Heraklius bertanya, adakah yang murtad? Mari kita mulai. Heraklius bertanya, adakah yang murtad? Percakapan Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Ini kutipan hadis percakapan Abu Sufyan bersama Raja Heraklius. Ini adalah kutipan hadisnya. Percakapan Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Abu Sufyan berkata, kemudian Heraklius meminta surat dari Rasulullah SAW. Kutipan hadis Sahih Bukhari nomor 6. Dia bertanya lagi, apakah ada yang murtad disebabkan dongkol terhadap agamanya? Aku jawab, tidak ada. Aku juga sudah bertanya kepadamu, apakah ada yang murtad disebabkan marah terhadap agamanya? Kamu menjawab, tidak ada. Dan memang begitulah iman bila telah masuk tumbuh bersemi di dalam hati. Ini adalah hadis Sahih Bukhari nomor 6, kutipan percakapan Abu Sufyan dengan Raja Heraklius. Raja Heraklius bertanya, pada zaman Muhammad, adakah orang Islam yang murtad karena dongkol dengan agamanya? Maksudnya Raja Heraklius bertanya, adakah orang Islam yang murtad karena dongkol dengan agamanya? Abu Sufyan menjawab, tidak ada. Sekarang kita akan teliti. Benarkah yang dikatakan Abu Sufyan bahwa tidak ada orang Islam yang murtad pada zaman Muhammad SAW? Mari kita lihat dan teliti bersama-sama. Saya ulangi satu kali lagi, karena ini sangat penting. Benarkah yang dikatakan Abu Sufyan bahwa tidak ada orang Islam yang murtad pada zaman Muhammad SAW? Mari kita lihat dan teliti bersama-sama. Di masa kenabian, dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada dua sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu telah keluar dari Islam. Dalam hal ini, Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari di bab alamat nubuwah fi al-Islam meriwayatkan sebuah hadis riwayat Anas bin Malik R.A. yang menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Nazar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi SAW. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Saya ulangi satu kali lagi. Selanjutnya, ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Setelah itu, ia berkata, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Itu adalah kisah orang Islam yang murtad pada zaman Muhammad SAW. Sahabat Nabi yang lain yang dipercaya Nabi untuk menulis wahyu yang murtad atau keluar dari Islam ialah Abdullah bin Abi Sar. Abu Daud dalam sunannya di bab Al-Hukmu fi man irtada meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Abdullah bin Abi Sar ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasul SAW menyuruh untuk membunuhnya di hari penaklukan kota Mekah. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan, lalu Rasulullah pun membebaskannya dari pembunuhan. Keterangan lebih detail lagi disampaikan oleh Ibnu Al-Asir. Ini adalah orang Islam lain yang murtad keluar dari Islam. Abdullah bin Abi Sar adalah orang Islam yang keluar dari Islam pada zaman Muhammad SAW. Saya ulangi, Abdullah bin Abi Sar adalah orang Islam yang murtad di zaman Nabi Muhammad SAW. Kita lihat hadis
Musnad Ahmad nomor 11769. Saya ulangi. Kita lihat hadis Musnad Ahmad nomor 11769. Musnad Ahmad nomor 11769 telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah mengabarkan kepada kami Humaid dari Anas berkata, ada seorang laki-laki yang tugasnya menulis Al-Quran untuk Nabi SAW. Dia telah hafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Padahal apabila seseorang dapat menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, maka dia sangat berharga bagi kami. Suatu ketika Nabi SAW mendiktekan kepadanya Ghafuran Rahiman, tetapi ia menulis Ali Iman Hakiman. Maka Nabi SAW pun berkata kepadanya, tulislah begini dan begini sekehendakmu. Kemudian beliau mendiktekan lagi Aliman Hakiman. Lalu dia berkata, aku menulisnya Sami'ian Basiran. Lalu beliau menjawab, tulis dan tulislah sekehendakmu. Setelah itu orang tersebut murtad keluar dari Islam. Saya ulangi. Setelah itu orang tersebut keluar murtad dari Islam. Setelah itu orang tersebut murtad keluar dari Islam. Saya ulangi. Setelah itu orang tersebut murtad keluar dari Islam dan berkumpul dengan orang-orang musyrik, lalu berkata, aku adalah orang yang lebih tahu tentang Muhammad dari kalian semua dan aku telah menulis untuknya sesuai kehendakku. Kemudian orang tersebut mati. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh bumi tidak akan menerima jasadnya. Anas berkata, Abu Talha mengatakan kepadaku bahwa dia mendatangi tanah tempat orang tersebut dikuburkan dan dia mendapati orang tersebut terbuang. Kemudian Abu Talha berkata, ada apa gerangan dengan orang ini? Maka orang-orang menjawab, kami telah menguburkannya berkali-kali tetapi bumi tidak menerimanya. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Bakar As-Sahmi berkata, telah menceritakan kepada kami Humaid dari Anas, ia berkata, ada seseorang yang mencatat Al-Quran di hadapan Rasulullah SAW. Dia telah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan apabila seseorang telah menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran, di antara kami akan dihitung sebagai orang yang besar. Lalu ia menyebutkan makna hadis Yazid. Kita akan lihat hadis yang lain. Hadis Musnad Ahmad nomor 11600. Hadis Musnad Ahmad nomor 11600 telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Adi dari Humaid dari Anas, ia berkata, beberapa orang dari Uraina masuk Islam. Lalu Rasulullah mengunjungi Madinah. Rasulullah SAW lalu berkata kepada mereka, sekiranya kalian pergi ke peternakan unta kami hingga kalian dapat meminum susunya. Humaid berkata dan Qatadah menyebutkan dari Anas dan kencingnya. Maka mereka pun melakukannya, namun ketika mereka sudah sehat, mereka murtad. Namun ketika mereka sudah sehat, mereka murtad. Saya ulangi. Maka mereka pun melakukannya, namun ketika mereka sudah sehat, mereka murtad dan kembali lagi kepada kekafiran. Mereka juga membunuh penggembala Rasulullah. Mereka pun melakukannya, namun ketika mereka sudah sehat, mereka murtad dan kembali lagi kepada kekafiran. Mereka juga membunuh penggembala Rasulullah SAW atau seorang Muslim. Kemudian mereka mencuri unta-unta Rasulullah SAW dan kabur sebagai seorang muharib penjegal. Maka Rasulullah SAW mengutus beberapa orang sahabat untuk mengejar mereka hingga akhirnya mereka tertangkap. Lalu tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicungkil, dan mereka dibiarkan kehausan hingga mati. Hadis Musnad Ahmad nomor 11600 menceritakan ada orang Islam yang murtad keluar dari Islam di zaman Muhammad SAW. Saya ulangi. Hadis Musnad Ahmad nomor 11600 menceritakan ada orang Islam yang murtad keluar dari Islam di zaman Muhammad SAW. Kesimpulan, Abu Sofyan membohongi Raja Heraklius dengan mengatakan tidak ada orang yang murtad dari Islam. Sedangkan di zaman Muhammad SAW
ada beberapa orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Saya ulangi kesimpulannya, Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius dengan mengatakan tidak ada orang yang murtad dari Islam. Padahal di zaman Muhammad SAW ada beberapa orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Saya ulangi sekali lagi karena ini sangat penting. Karena Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Saya ulangi, Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius dengan mengatakan tidak ada orang yang murtad dari Islam. Padahal di zaman Muhammad SAW ada beberapa orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Padahal di zaman Muhammad SAW ada beberapa orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Jadi terbukti dengan nyata Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius dengan mengatakan tidak ada orang Islam yang murtad dari Islam. Dengan mengatakan kepada Raja Heraklius tidak ada orang Islam yang murtad keluar dari Islam. Jadi Abu Sufyan terbukti berbohong, membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan terbukti membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan terbukti membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Abu Sufyan membohongi Raja Heraklius. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Dadah.